Om Swastiastu. Kembali lagi bertemu dengan saya Idewo Nyomanggede Sandiagraha, yang pada kesempatan kali kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi negara. Nah, kita lihat sekarang ada sebuah ilustrasi dan bertanya di sana, kenapa kita harus membentuk atau membuat sebuah negara? Atau kenapa negara itu harus ada? Itu pasti akan muncul di benak pikiran kita yang sedang melihat video ini. Nah, perlu kita ketahui, negara itu memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan, ketertiban, ketentraman untuk semua rakyat. Jadi negara itu seperti yang kita sudah ketahui merupakan kumpulan dari komunitas banyak orang yang terstruktur, terorganisir, dan memiliki peraturan sendiri, di mana tujuannya yang menciptakan kesejahteraan, ketertiban, ketentraman untuk semua rakyat. Ya, jadi pembentukan ini dipengaruhi oleh tatanan nilai masyarakat itu sendiri. Contohnya, negara liberal dan negara sosialis. Nah, negara liberal ini lebih menitik beratkan kepada penjaminan kebebasan individu sebebas mungkin. Beda halnya dengan negara sosialis, yang dimana dia menjadikan pemerataan kepada seluruh warganya. Jadi beda liberal ini mengedepankan kebebasan individu, sedangkan sosialis mengedepankan kepentingan bersama. Ya, jadi contoh negara liberal itu adalah Amerika Serikat, dan sosialis itu adalah contohnya, kalau dulu ada namanya Uni Soviet, sekarang sudah pecah, ada namanya itu negara Rusia. Oke, kita lanjut sekarang. Jadi kita mempelajari tentang tujuan negara menurut para ahli. Pertama, ada namanya Sanghyang. Nah, Sanghyang ini merupakan seorang ilmuwan legalis termuka. Ia adalah seorang tokoh reformasi selama periode negara perang Tiongkok kuno. Wah, jadi Sanghyang ini merupakan salah satu ilmuwan legendaris termuka pada masa Tiongkok kuno. Nah, dia berpendapat bahwa negara itu bertujuan mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya dengan cara menjadikan rakyatnya lemah, miskin, dan bodoh. Nah, jadi dengan memperbudak rakyatnya, otomatis negara yang di bawah pimpinan seorang raja, dia akan mendapatkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Wah, ini sih keterlaluan sekali. Yang kedua, ada namanya Machiavelli. Ya, Machiavelli ini nama lengkapnya adalah Niccolo Machiavelli, merupakan seorang diplomat kelahiran Florence, Italia pada tanggal 3 Mei 1469. Dia adalah politikus Italia dan sangat disegani di Eropa pada masa Renaissance. Jadi dia berpendapat, jadi negara itu bertujuan memperbesar kekuasaan negara agar mencapai kebesaran dan kehormatan walaupun dengan cara kejam dan licik. Nah, ini hampir sama dengan Sanghyang tadi. Jadi Machiavelli ini mengatakan negara itu bertujuan memperbesar kekuasaan dengan cara kejam dan licik pun akan diperbolehkan. Wow, ini sangat kejam memang. Kemudian ada yang ketiga, itu ada namanya Roger Henry Soltau. Nah, Roger Henry Soltau ini dilahirkan di Prancis tahun 1887. Dia dikenal dengan gagasan tentang negaranya. Nah, negara yang didefinisikan oleh Roger F. Soltau itu adalah negara yang dibentuk untuk rakyat agar berkembang daya kreasinya. Nah, ini mulai memperhatikan hak-hak daripada warga negaranya. Kemudian ada namanya Immanuel Kant. Dimana Immanuel Kant lahir pada tahun 1724 di Königsberg. Ia merupakan seorang filsuf Jerman yang terkenal. Dia mengatakan bahwa negara itu bertujuan dibentuk untuk rakyat agar hak dan kebebasannya bisa dicapai. Nah, ini negara-negara demokrasi ini mulai sudah terpikirkan.
Kemudian itu ada namanya Rudolf Kranenburg. Nah, Rudolf Kranenburg ini adalah seorang politikus Belanda yang lahir pada tanggal 8 September tahun 1880. Nah, beliau mengatakan bahwa negara dibentuk untuk rakyat agar terbentuknya keamanan dan ketertiban. 6 itu ada namanya Plato. Nah, Plato mungkin sudah tidak awam lagi kita kenal, bahwa dia merupakan seorang filsuf Yunani yang lahir sekitar 427 sebelum Masehi. Wow, lama sekali ini. Dia merupakan pendiri Akademi Platonik di Athena. Plato mengemukakan bahwa negara itu dibentuk untuk memajukan kesusilaan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Kemudian ketujuh ada namanya Thomas Aquinas dan Agustinus. Jadi dua orang ini merupakan teolog dari gereja Ortodok Timur. Ya, ini merupakan dua orang yang ahli di bidang keagamaan dan pemerintahan. Dia berpendapat negara dibentuk untuk mencapai kehidupan yang aman dan tentram serta tunduk kepada pimpinan Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut. Nah, kemudian yang ke-8 ada namanya Hugo Crabb. Nah, ini merupakan ahli hukum kebangsaan Belanda. Crabb berpendapat bahwa negara dibentuk untuk mendapatkan menyelenggarakan ketertiban hukum. Nah, ini tertib hukum Hugo Crabb ini. Nah, selanjutnya tujuan negara menurut teori paham yang ada di dunia. Nah, secara garis besar perlu diketahui paham atau teori yang ada di dunia ini dibagi menjadi 4 besar, yaitu pertama fasisme, individualisme, dan sosialisme. Kemudian terakhir ada integralistik. Nah, di mana fasisme ini tujuan negaranya itu adalah untuk menguasai negara lain. Contohnya itu adalah negara Jerman pada saat itu melalui tentara Nazi. Kemudian ada paham individualisme. Ya, ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa negara individualisme ini adalah menjamin kebebasan individu saja. Kemudian sosialisme ini ya untuk menjamin kepentingan bersama. Sedangkan integralistik ini gabungan dari individualisme dan sosialisme, ya untuk menjamin kepentingan bersama dan kepentingan individu. Oke. Nah, sekarang tadi sudah kita bahas tentang tujuan negara, kita akan membahas tentang fungsi daripada negara. Secara universal, fungsi negara adalah sebagai berikut. Pertama, melaksanakan penertiban atau law and order. Jadi, negara ini tentunya agar memiliki stabilitas keamanan yang baik harus adanya penertiban. Nah, penertiban ini tentunya dibuat dengan undang-undang yang dijalankan oleh semua stakeholder yang ada di dalamnya. Kemudian negara sebagai stabilisator. Ya, jadi negara di sini adalah sebagai penyeimbang. Bagaimana menyeimbangkan keadaan negaranya, stabilitasnya, sehingga bisa bersaing dengan negara yang lain. Kemudian ketiga, kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi negara di sini memang fungsinya untuk mensejahterakan dan memakmurkan daripada semua warga negaranya. Nah, kemudian yang keempat itu ada fungsi pertahanan. Nah, negara juga memiliki fungsi pertahanan. Untuk apa? Gunanya untuk mempertahankan negaranya dari serangan baik dalam maupun luar negeri. Ya, misalnya dari luar negeri mungkin adanya penjajahan, spionase, dan sebagainya. Kemudian menegakkan keadilan. Nah, agar seperti yang saya katakan tadi, negara itu tetap stabil, tentunya harus ada keadilan di dalamnya. Tanpa ada keadilan, niscaya negara itu akan chaos atau akan hancur. Jadi keadilan inilah yang menjadi dasar bagaimana seseorang itu mengikuti semua peraturan yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi negara secara berdasarkan para ahli. Nah, pertama ada MacIver. MacIver ini merupakan seorang sosiolog
sosiolog yang lahir di Skotlandia pada tahun tanggal 17 April 1882. Beliau mengatakan bahwa fungsi negara itu adalah memelihara ketertiban dan dalam batas-batas wilayah negara. Kemudian kedua, konservasi dan perkembangan. Jadi negara itu dijadikan sebagai tempat perlindungan dan juga perkembangan bagi warga negaranya. Kemudian yang kedua ada Van Vollenhoven. Nah, ini sangat terkenal lagi apalagi di Indonesia. Van Vollenhoven ini merupakan ahli hukum dari Belanda dan ini dikenal juga sebagai bapak hukum adat Hindia Belanda. Hindia Belanda ini kan salah satunya adalah Indonesia pada masa penjajahan. Nah, jadi beliau membagi 4 daripada fungsi negara. Pertama itu ada namanya Bestur. Nah, Bestur ini adalah penyelenggaraan pemerintah. Kemudian yang kedua ada Rechtspraak. Nah, Rechtspraak ini adalah mengadili. Kemudian ketiga ada Regeling. Nah, jadi negara ini berfungsi untuk membuat peraturan. Dan yang keempat itu adalah Politai, yaitu negara ini memiliki fungsi menertibkan dan menjaga keamanan. Nah, kemudian yang ketiga fungsi negara ada namanya John Locke. Nah, John Locke mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, yang dimana dia mengemukakan fungsi negara ini menjadi 3, legislatif, eksekutif, dan federatif. Jadi ada legislatif membuat undang-undang, eksekutif adalah membuat peraturan dan mengadili, federatif adalah menangani urusan luar negeri. Terakhir itu ada namanya Montesquieu. Nah, Montesquieu ini lahir pada tanggal 18 Januari tahun 1689. Dia bersama-sama John Locke mengembangkan teorinya tentang fungsi negara. Jadi sama dengan John Locke, Montesquieu ini membagi fungsi negara menjadi 3. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, bedanya di sini, legislatif sama membuat undang-undang dengan John Locke. Eksekutif sama menjalankan undang-undang. Tapi di yudikatif ini Montesquieu membagi fungsi negara menjadi yudikatif ketiga, yaitu mengadili dan mengawasi agar peraturan itu ditaati. Beda kalau John Locke itu ada namanya federatif, yang dimana itu artinya untuk menangani urusan luar negeri. Nah, jadi tugas negara itu dibagi menjadi 2. Jadi saya simpulkan, pertama, secara esensial itu mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat, meliputi tugas internal, memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketentraman dalam negara, serta melindungi hak milik setiap orang dan tugas eksternal. Nah, sedangkan tugas fakultatifnya itu adalah meningkatkan kesejahteraan umum baik moral maupun intelektual, sosial maupun ekonomi. Contohnya menjamin fakir miskin, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat. Nah, kalau kita bahas di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan daripada negara kita itu sudah termuat dengan jelas di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di alinea keempat. Nah, di sana tertuliskan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian nomor 2, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu bisa diingat bahwa tujuan dari NKRI itu termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Oke, sekian dari materi saya. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.